Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Prasetyo. Saya Rahmayani. Saya Eka Puspasya Fitri. Saya Arifah Mananda. Baik, di sini kami akan memenuhi tugas agama, yaitu mereview ceramah dari Ustadz Syafi'i Riza Basalama yang berjudul Jangan Suka Berkeluh Kesah Dalam Hidup Ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mungkin bisa masuk ke depan jemaah, masuk. Fadhal. Enggak harus bersandar duduk itu. Yang syebe-syebe aja yang bersandar. Iya, yang syebe-syebe boleh bersandar gitu kan. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin Ana sampaikan. Ana terinspirasi atau dari ucapan Bapak Nizam Barajae, bahwasanya banyak orang-orang yang saat ini muslim tapi berpaham humanis. Bahkan Ana nonton beberapa cuplikan video yang mereka mengatakan kemanusiaan di atas agama. Jadi nggak usah bicara tentang agama lagi, sudah kita bicara kemanusiaan sudah. Apakah memang seperti itu, jemaah? Apakah agama ini datang untuk menyengsarakan manusia? Sehingga banyak, apalagi orang-orang ateis berpendapat atau komunis berpendapat agama ini opium yang memabukkan sebenarnya. Maka kalau kita lihat manusia di dalam Al-Quranul Karim, tanpa bimbingan wahyu, dia lebih buruk dari binatang. Kalau dia mengandalkan kemanusiaan dia, maka dia akan jadi lebih buruk dari binatang. Contoh yang ringan di surat At-Tin, kita semua hafal. Apa kata Allah tentang kita ini? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud, dalam rupa yang paling sempurna. Nggak ada sudah yang lebih sempurna dari penciptaan manusia. Banyak orang membaca ayat ini untuk mengangkat martabat manusia, tapi dia tidak melanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Sehingga dia berpandangan bahwasanya kemanusiaan itu, manusia ini makhluk yang paling hebat, paling super, paling indah, paling baik. Padahal Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safil." Kemudian kami mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Kalau bicara asfala safilin, sudah apa tempat yang paling rendah? Neraka Allah Azza wa Jalla yang paling terendah. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Baru orang-orang ini terangkat derajatnya. Makanya kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla kadangkala mensifati manusia ini lebih buruk dari binatang. Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak yang kita konsumsi, yang kita kendarain. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ma'alish. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan lebih buruk dari binatang. Allah Azza wa Jalla pernah menawarkan amanah ini, jemaah. Amanah untuk memakmurkan bumi ini. Dengan apa memakmurkan bumi? Dengan bangunan-bangunan yang indah, dengan jalan-jalan tol yang mungkin mempermudah keberadaan manusia di muka bumi ini. Mungkin itu salah satu memakmurkan, tapi memakmurkan yang sebenarnya adalah dengan mengajak manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengajak manusia ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawat wal ard wal jibal. Kami menawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang 7 lapis, kepada gunung-gunung yang menjadi pasaknya bumi,
Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka pada nggak mau pegang amanah itu. Berat. Untuk memakmurkan bumi ini dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah, berat buat mereka. Maka semua angkat tangan. Langit itu angkat tangan. Bumi angkat tangan. Gunung angkat tangan. Takut mereka tidak bisa menjalankan amanah yang Allah berikan. Terus siapa yang mengemban amanah itu? Fahamalahal insan. Amanah itu diemban sama kita, sama manusia. Bagaimana sifat manusia ini jamaah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat bodoh, bukan bodoh. Bahasa Arabnya bodoh apa? Jahil. Allah mengatakan jahul. Bukan bolim, tapi sangat bolim. Bolim bahasa Arabnya kita tahu semua, bolim. Sangat bolim apa bahasa Arabnya? Zalum. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh, tanpa bimbingan wahyu. Maka kalau kita sibuk mengedepankan kemanusiaan saja tanpa bimbingan wahyu ilahi, yang akan terjadi manusia akan bunuh diri. Karena dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan dunia ini. Terakhir mau lari kemana? Ketika dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla, ketika dikasih kegagalan dalam kehidupan ini. Antum melihat ada orang-orang yang gara 20.000 bunuh diri. Ada orang yang gara-gara 2 juta membunuh. Antum melihat ada seorang istri yang membunuh suaminya. Kejadian di mana jemaah? Suaminya hakim. Di mana? Di Medan. Di Medan. Ini harim. Harim. Pakai jilbab masalah. Iya. Pakai kerudung itu harim. Dia bunuh suaminya. Dia panggil orang untuk bunuh suaminya. Subhanallah. Kejadian di Jember. Di Jember kejadian seorang ibu sama anak bersekongkol bunuh bapaknya. Dikubur di rumah situ, dibikin musola di atasnya jemaah. Iya. Seakan-akan mereka selesai, nggak ada masalah. Seperti menghadapi kesulitan dengan sikap positif. Ustadz Syafi'i juga menyoroti bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian ujian hidup. Ia mengajak kita untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan lebih tumbuh. Sikap positif dalam menghadapi masalah sangat penting. Dengan demikian, kita tidak hanya mengeluh, tetapi juga berusaha dan mencari solusi. Beliau memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana sikap optimis dapat mengubah situasi menjadi pengalaman dan memperkaya. Sedangkan Ustadz Syafi'i juga menyuruh kita untuk menghindari sifat berkeluh kesah. Ustadz tersebut memperingati agar kita tidak mudah terjebak dalam kebiasaan mengeluh. Ia menjelaskan bahwa mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Beliau menyarankan alternatif yang lebih konduktif, seperti berbagi cerita dengan orang-orang terdekat atau mencari nasihat serta mencari solusi. Cara ini bisa kita dapatkan perspektif atau dari orang-orang terdekat supaya kita mendapatkan solusi yang lebih baik dan tidak mudah putus asa. Harus belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak perlu fokus apa yang tidak kita miliki. Ceramah Ustadz Syafi'i Basalamah tentang jangan suka berkeluh kesah dalam hidup ini sangat menginspirasi dan memberi pesan yang sangat penting. Kita harus belajar untuk apa tujuan hidup kita. Kita harus belajar bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Tidak terlalu fokus apa yang tidak kita miliki. Ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i Riza Basalamah tentang jangan suka berkeluh kesah dalam hidup ini mengandung banyak pelajaran berharga.
Dalam ceramah ini, Ustadz Syafi'i mengajak kita untuk memahami pentingnya sikap positif dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. 1. Pentingnya syukur. Ustadz menekankan bahwa setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Namun alih-alih berkeluh kesah, kita seharusnya lebih fokus pada hal yang bisa kita syukuri. Dengan bersyukur, kita bisa menemukan kebahagiaan meskipun di tengah kesulitan. Sikap mental yang positif. Beliau juga mungkin membahas juga bagaimana sikap mental positif dapat membantu kita dalam menghadapi masalah. Ketika kita berhenti berkeluh kesah, kita membuka diri untuk menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah. Ketiga, contoh kehidupan dari Nabi. Ustadz seringkali mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang menunjukkan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kita tidak mudah menyerah. Yang keempat, dampak negatif dalam berkeluh kesah. Berkeluh kesah tidak hanya membuat kita merasa lebih buruk dan dapat juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ustadz mengingatkan bahwa sikap negatif dapat menular dan bisa menciptakan suasana yang tidak baik. Yang kelima, menghadapi dengan iman. Sikap negatif mungkin dapat menular dan menciptakan suasana yang tidak baik. Yang kelima, menghadapi masalah dengan iman. Akhirnya, Ustadz mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa setiap ujian adalah bagian rencana Allah. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan sabar dan tawakal. Secara keseluruhan, ceramah ini memberikan dorongan kepada kita untuk lebih bersyukur dan berpikir positif dalam menghadapi kehidupan dan penuh harapan. Pesan-pesan ini sangat relevan untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat hidup lebih bermakna dan bahagia. Assalamualaikum, saya akan mereview ceramah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang berjudul Jangan Suka Berkeluh Kesah Dalam Hidup, menyampaikan pesan penting tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi ujian dan tantangan hidup. Dalam ceramah ini beliau mengingatkan bahwa sifat mudah mengeluh adalah hal yang wajar secara manusiawi. Tetapi sebagai seorang beriman, kita harus belajar mengendalikan perasaan tersebut agar tidak terjerumus dalam sikap putus asa. Ustadz Syafiq menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan diuji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155-156. Ujian tersebut bisa berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, atau buah-buahan. Namun Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seorang mukmin sejati tidak mudah berkeluh kesah karena memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Ustadz Syafiq mengutip hadis Nabi yang menyebutkan bahwa semua urusan orang beriman itu baik saat mendapatkan nikmat maupun musibah, asalkan ia bersyukur dan bersabar. Beliau mengingatkan bahwa terlalu sering mengeluh bisa membuat hati gelisah, jauh dari rasa syukur, dan membuat seseorang sulit melihat hikmah di balik ujian. Orang yang suka mengeluh juga cenderung mengabaikan nikmat yang telah diberikan Allah. Memperkuat iman dan tawakal, yakin bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Banyak berzikir dan berdoa mengingatkan Allah dapat menenangkan hati, membandingkan diri dengan orang yang lebih sulit. Ini membantu kita untuk lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Menggali hikmah di balik ujian, Ustadz Syafiq mengajarkan bahwa setiap cobaan pasti ada pelajaran berharga di baliknya.
Demikian hasil review dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.